Berdoa, ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih kesempatan kami mau bertemu Engkau lewat teks suci yang akan kami jabarkan. Karena itu perkenankan kami untuk menikmatinya. Mohon berkati kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom, terima kasih. Dan pertama, saya ingin mengucapkan buat semua sahabat, saudara-saudara dalam Kristus yang merayakan tahun baru Imlek tahun ini, Gong Sifat Choi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari tema yang sudah ditetapkan oleh tim kreatif kami. Dari temanya rancangan Tuhan bagi Anda, bagi saya, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Rancangan Tuhan bagi hidupmu. Begitu kira-kira tema kita malam ini. Yang ingin saya membahas tema ini dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Tadi sudah disampaikan oleh pemimpin pujian. Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya ingin membacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentu nats ini cukup familiar dan banyak sekali anak-anak Tuhan menjadikannya menjadi ayat yang populer untuk mengingatkan, memberkati banyak orang. Saya ingin memulai dulu dari definisi rancangan dengan rencana. Secara hierarki itu rencana di atas, kemudian rancangan. Rencana itu adalah penetapan tujuan yang akan diikuti dengan tindakan. Sedangkan rancangan itu adalah langkah-langkah, action, tindakan, draft yang akan dilakukan untuk menggenapi dan menyelesaikan dan mewujudkan rencana itu. Begitu. Sekali lagi secara hierarki, maka rencana dan kemudian rancangan. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Saya ingin sedikit lebih mensederhanakan bahwa rencana Allah dalam hidup kita adalah untuk memberikan kebahagiaan. Allah ingin memberi kebahagiaannya, memberi kemuliaannya kepada manusia. That's it. Sekali lagi, rencana Allah bagi hidup kita. Allah dalam seluruh, kalau saudara membaca mulai dari Kejadian sampai nanti pada kitab Wahyu, saya mencoba menyimpulkan bahwa Allah ingin memberi kebahagiaan, Allah ingin memberkati, Allah ingin memberikan kemuliaannya kepada Anda dan kepada saya. So, dalam rangka memberikan kebahagiaan dan kemuliaan itu, maka dia menetapkan rancangannya. Dia menetapkan tindakan step by step, langkah-langkah yang akan diikuti, dijalani oleh anak-anak Tuhan untuk mendapatkan dan menikmati rencana itu. Dan malam ini kita berbicara, temanya khusus adalah rancangan. Maka saya mengambil nats yang populer ini bagi kita semua, bahwa aku mengetahui rancangan yang ada padaku untuk kamu, tentang kamu. Saudara, kita berbicara pertama adalah konteks dari teks ini jelas sekali adalah surat yang disampaikan oleh Yeremia kepada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaranya yang sedang ada di pembuangan di Babilonia. Tapi juga sesungguhnya surat ini juga bagi mereka yang tinggal di Yerusalem. Sebahagian besar itu dibuang, kita tahu pada 586 itu dibuang ke Babilonia. Dengan mereka berangkat pasti dengan kepahitan, dengan kepedihan, dengan kesakitan, sambil mungkin bertanya, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau mengizinkan umat pilihanmu itu dibuang begitu saja, ditawan oleh bangsa Babilonia? Tidak gampang menjawab itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang senada pasti juga sampai hari ini. Kenapa Tuhan
Kenapa Tuhan izinkan saya? Mungkin ada sebahagian di antara saudara-saudara yang sedang terbaring di rumah sakit, yang juga mungkin bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya terpapar COVID? Atau mungkin kenapa Tuhan izinkan sudah swab 2 kali, 3 kali masih positif, 4 kali masih positif. Di mana engkau Tuhan? Pertanyaan yang tidak sesederhana untuk menjawabnya bagi mereka. Tapi marilah kita menikmati rancangan Tuhan yang baik. Dalam setiap persekutuan saya lihat anak-anak Tuhan banyak menyatakan semua baik, begitu ya. Semua baik, rencana dan rancangannya baik untuk kita. Tapi hari ini saya mau mengatakan bahwa rancangan itu adalah rancangan karena rencananya adalah rencana yang mulia. Rencana untuk memberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Maka langkah-langkahnya pun adalah langkah-langkah untuk menuju kepada rancangan itu. Meski langkah-langkah itu kadang pahit. Meski bahwa mereka harus menikmati rencana Allah yang mulia bagi umat Allah. Meskipun mereka harus melewati Babel. Meskipun mereka harus sampai ke Babel untuk kemudian kembali ke Yerusalem. Tidak gampang. Tetapi mereka harus melewati itu. Saudara tentu masih teringat dengan kisah yang juga viral, populer di Alkitab kita. Kisah Yunus, kisah Yusuf. Begitu saudara-saudaranya merancangkan yang jahat, kata Yusuf menjadi semacam penilaiannya di akhir, di ending dari cerita itu. Meskipun saudara-saudaranya merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Karena ternyata rancangan sejahat apapun yang dilakukan manusia tidak bisa menggagalkan rancangan Allah yang mulia. Amin. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang mulia. Mari kita melihat apa sih sebenarnya rancangan Tuhan itu dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saya juga terus merenungkan bagian ini. Apa sih Tuhan merancangkan apa sih bagi saya? Dan yang pertama dikatakan dalam Yeremia pasal 29 itu dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Keren sekali. Bahwa Allah merancangkan, bahwa Allah mengizinkan kita untuk melewati langkah-langkah damai sejahtera. Di Babel, di pembuangan, tapi damai sejahtera. Bagaimana mau damai sejahtera dalam kondisi kesakitan dan dalam kondisi penderitaan? Bagaimana kita memahami itu? Bagaimana umat Allah? Seolah-olah Yeremia mau mengatakan, engkau harus memahami bahwa meskipun engkau di Babilonia, meskipun engkau dalam statusmu adalah bangsa yang terbuang, bangsa yang harus dijajah, bangsa yang harus dipekerjakan, tetapi engkau sedang berjalan dalam langkah damai sejahtera dan menuju kepada kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bangsa Israel membutuhkan energi, membutuhkan seluruh kemampuan, pengetahuannya, membutuhkan ketaatan, membutuhkan pengetahuan tentang Taurat, perjalanan sejarah untuk memahami bahwa Allah akan memberikan mereka damai sejahtera. Bahwa Allah akan memberikan mereka sesuatu yang nyaman dan tenang, tidak seperti yang diberikan oleh Babilonia. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan juga bukan seperti di Yerusalem yang lama. Ada satu anak, namanya Sibura. Sibura ini diberikan handphone sama orang tuanya. Ya, sebagai anak remaja, Sibura ini mendapat handphone. Handphone biasalah anak remaja. Ya, RAM-nya dua RAM. Kemudian ya internal memorinya itu paling berapa? 26 lah. Tapi sudah bangga sekali si Bura ini mendapatkan handphone. Kemudian suatu ketika bapaknya katakan, Bura, apakah engkau sayang sama papa? Si Bura katakan, yes, saya sayang sama papa. Kalau begitu saya tanya sekali lagi, Bura benar-benar sayang sama papa? Sayang papa, I love you so much. Papi, Dedi, Papa, Among. Saya sayang sama Papa.
Kalau begitu, kasihlah handphonemu itu untuk papa. What? Kok mesti handphone ini papa? Papa sudah kasih kemarin kok. Masa papa ambil lagi? Gak mau papa. Bura, kasihlah handphone itu untuk papa. Papa mau pakai handphonenya? Enggak. Sambil menangis memberontak dengan gayanya si Bura itu, maka dia tidak memberikan handphone. Tetapi oleh karena papanya memaksa, Bura berikan handphone itu kepada papa. Sambil memarahinya, kemudian Bura memberikan sambil menangis, sambil marah dan sambil memberontak. Papa kejam, papa jahat. Handphone saya diambil. Pada waktu diambil di tangannya, maka papanya mengeluarkan handphone baru untuk si Bura. RAM 8, 128 giga memori internalnya. Si Bura lihat papa. Kalau aku tahu dari tadi bahwa papa mau mengganti handphone ini, aku gak perlu menangis. Acap kali Tuhan ingin mengganti posisi hidup kita. Acap kali Tuhan mau mengganti status hidup kita. Dalam rancangannya dia mau memberi yang terbaik. Dalam rancangannya dia mau memberi yang terbaik. Tapi engkau harus rela melepaskan yang lama. Umat Allah, orang Israel harus rela melepaskan dulu Yerusalem yang lama. Mereka keluar ke Babel untuk mereka kemudian kembali kepada Yerusalem. 70 tahun selama pembuangan di Babel untuk mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih berkualitas. Karena rancangan adalah bicara tentang kualitas. Supaya apa? Supaya pada waktu kita menderita, kita tahu ada rancangan Allah. Itulah mendatangkan damai sejahtera. Pada waktu kita dalam jabatan apapun, pada waktu kita di posisi bawah sekalipun, kita mengerti bahwa Allah sedang merancangkan yang baik, sedang mengganti yang baru, mengganti yang baik untuk kita. Amin. Saudara, tidak gampang, tetapi engkau harus butuh energi untuk memahami. Acap kali kita tidak mengerti rancangan itu oleh karena tertutupi. Saudara, ini kertas. Kertas ini tidak cukup untuk menutupi wajah saya semuanya. Terlalu kecil kertas ini. Tidak cukup untuk menutupi, apalagi menutupi saya. Tidak cukup. Tapi kertas ini terlalu sangat amat cukup menutupi mata saya untuk melihat dunia yang besar. Kertas ini terlalu cukup yang kecil ini untuk menutup mata saya. Untuk melihat dunia yang indah. Acap kali hati kita tertutupi oleh kekecewaan, oleh keputusasaan. Tertutupi oleh kemarahan, oleh kebencian untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam rancangannya, dalam langkah-langkah yang harus dilewati untuk menuju rencana yang mulia itu. Ditutupi, saudara. Saya tahu pasti bangsa Israel ini juga tidak gampang mereka untuk membuka, menghilangkan kertas kekecewaan, kertas kemarahan, kertas kepahitan, kertas kebencian untuk memahami rencana dan rancangan Allah. Banyak kekecewaan kita kadang-kadang berjalan di langkah-langkah, di step-step, di rancangan-rancangan yang Tuhan tetapkan untuk kita melangkah dan berjalan itu. Hari ini kita melangkah is okay, tapi besok kadang-kadang ada kekecewaan, besok kadang-kadang ada kemarahan. Sana kita harus tetap membuang kertas-kertas putih itu, membuang semua kemarahan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah dan melihat kemudian bahwa akan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kemudian firman Tuhan katakan, mari kita sambung ya, kita lihat lagi nats ini. Kemudian yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. So, kemudian ini rancangannya untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, saudara boleh membaginya deh, hari depan. Memberikan hari depan. Tapi hari depan itu kalau isinya adalah kepedihan, kepahitan,
Untuk apa? Kadang-kadang orang berdoa begini ya, Tuhan berikanlah panjang umur. Tapi orang berkata begini, kalau hanya panjang umur mah, terus diisi dengan kepedihan, kepahitan, kemiskinan, kegelapan, untuk apa? Untuk apa? Seperti cerita yang viral di berbagai media sosial. Ada seorang yang sudah purna bakti, yang sudah pensiun, kemudian datang kepada dokter, dokter saya mau panjang umur. Oke, kalau begitu ada beberapa yang harus saya tanyakan. Apakah kamu sekarang sudah masih makan makanan enak? Oh enggak lagi dokter, saya enggak perlu makan yang enak, enggak ada lagi makanan yang enak. Pokoknya saya hanya air putih, paling ya sayur bayam, nasi putih begitu. Kemudian dokter katakan, apakah Anda masih hidup dalam berumah tangga? Oh enggak lagi dokter, enggak saya enggak lagi. Apakah kamu masih bergaul dengan teman-teman sport ke taman? Oh enggak lagi dokter, saya takut jatuh, jadi saya hanya di rumah aja. Apakah kamu masih pergi jalan-jalan ke luar negeri atau kemana? Oh enggak lah, untuk apa jalan-jalan dokter? Dokter katakan lantas untuk apa kamu masih umur panjang? Kalau semua itu kamu tidak bisa nikmati lagi. Untuk apa? Memang makanya dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan. So, bukan hanya masa depan loh, tapi masa depan yang penuh harapan. Wow, indah sekali, indah sekali. Masa depan yang penuh harapan. Saudara tahu, ingat lagi kisah ya. Saya ingin mengungkapkan kisah-kisah yang populer aja deh. Petrus, pada waktu mereka selesai pergi menjala ikan dan tidak menemukan apa-apa. Begitu kisahnya ya. Tidak menemukan apa-apa dan kemudian Yesus datang, kemudian mereka mengeluh dan kemudian Yesus katakan, "Ya, oke, kamu dapat apa-apa?" "Enggak punya, enggak dapat apa-apa." "Enggak dapat apa-apa." Kemudian Yesus katakan, "Tebarkanlah jalamu coba." "Aduh, kami sudah semalam-malaman. Pada waktu semalam-malaman itu saya sudah memperjuangkan dengan menggunakan seluruh talenta saya, kemampuan saya, pengalaman saya, tapi hasilnya zong. Saya sudah menggunakan seluruh potensi saya, menggunakan seluruh pengalaman saya bertahun-tahun, tapi hasilnya zong." Tuhan mau mengatakan, kalau engkau taat dengan perintah saya, hasilnya melimpah. Nats ini itu mengajarkan kepada kita, kalau engkau taat kepada saya, kalau taat pada perintah saya, tebarkan jalamu di sana, maka engkau akan menemukan, melihat, sampai setelah ikan itu banyak dan tidak tertampung, sampai jalannya koyak kata firman Tuhan, sampai respons Petrus pun bukan hanya respon mengucap syukur, sampai responsnya adalah minta ampun. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tidak menyangka, tidak mengetahui bahwa yang mengatakan itu adalah Tuhan, yang melampaui potensi Petrus, yang melampaui talentanya, yang melampaui pengalamannya. Acap kali kita untuk menuju hari depan ini berbangga dengan semua pengalaman-pengalaman kita, berbangga semua dengan tabungan-tabungan kita, berbangga dengan semua. Tapi, saudara, hasilnya bisa zong. Hasilnya bisa zong. Tapi hari ini Tuhan katakan kepada Anda untuk mengetahui bahwa rancanganku, engkau akan berjalan kepada masa depan, dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh harapan, berbeda dengan yang di Babilonia itu. Tapi kumohon kepadamu, tunggu sebentar, belajar engkau di sana. Pahami rancangan itu. Acap kali untuk menikmati rancangan dan menuju rencana Allah itu, kita tidak segampang membalikkan telapak tangan kan. Tuhan mengizinkan kita harus berjuang kan. Tuhan mengizinkan kita melangkah dengan penuh harapan. Karena kita yakin. Saudara, apa yang Tuhan mau? Proses pembuktiannya, saya ingin melihat bahwa ayat ini harus dilengkapi dengan ayat yang ke-12-13. Beginilah cara Allah untuk membuktikan bagaimana dia mengisi rancangan itu. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru,
dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari, ternyata sejak perjanjian lama ini sudah diungkapkan. Jauh sebelum dalam kitab Wahyu, lihat aku berdiri di depan pintu mengetuk dan minta masuk. Barang siapa yang membukanya, aku akan masuk. Jauh sebelum itu, sebelumnya juga dikatakan, mintalah maka kau diberikan, ketuklah, pintu akan dibukakan padamu. Tapi Yeremia dikatakan bahwa salah satu pembuktian untuk berjalan menuju kepada rencana Allah yang mulia itu, dan rancangannya langkah demi langkah, draft yang harus kita lewati, dikatakan apabila dalam perjalanan melewati draft, mengisi draft langkah-langkah itu, apabila engkau mencari, apabila engkau berseru dan berdoa, engkau akan menemukan aku. Ini janji Tuhan bagi kita. Teman-teman yang memasuki tahun baru Imlek juga. Rancangan Tuhan itu jauh lebih mulia, saudara. Rancangan Tuhan itu jauh lebih mulia. Apabila engkau menemukan masalah, apabila engkau bertemu dengan masalah di jalan itu, di rancanganku, karena memang engkau berjalan di rancanganku, tapi ketika rancangan itu, kadang-kadang jalan itu gelap. Engkau membutuhkan energi, untuk menyisihkan ilalang-ilalang yang menutupi jalan-jalan itu. Minta kepadanya. Engkau mencari aku dan engkau berdoa. Tuhan katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya tidak tahu apa engkau sedang ditutupi oleh rasa kecewa. Apabila engkau mungkin sedang ditutupi rasa kemarahan, kebencian, sehingga engkau lupa, sehingga engkau tidak mengerti lagi bahwa ada rencana Allah untuk membahagiakanmu, untuk memuliakanmu, dan ada rancangannya, engkau berjalan menuju rencana itu. Tapi oleh karena kebencian dan kemarahan dan kekecewaan dan putus asa, maka tertutupi semua itu. Kumohon padamu pada malam hari ini, lepaskan itu, supaya engkau bisa berjalan dalam rancangan itu. Apabila engkau tidak tahu bahwa Allah sedang mengatur masa depan, yakinlah hari ini, tentu pada waktu bangsa Israel menerima surat ini, mereka pun membutuhkan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tidak pernah melupakan rancangannya. Bahwa seandainya pun ada orang-orang jahat, bahwa seandainya pun ada dunia ini yang jahat, bahwa seandainya pun ada COVID, itu tidak pernah menggagalkan rancangan Allah bagi kita. Amin. Katakan amin di hatimu. Katakan amin. Amin Tuhan. Saya percaya Tuhan, bahwa ada hari depan, dan di hari depan itu diisi dengan penuh harapan. Bukan hopeless, bukan keputusasaan, bukan tanpa harapan. Sekiranya Anda pada malam hari ini dilawat oleh firman Tuhan, jangan tutup hatimu, buka hatimu. Dan saya mau berdoa kepadamu malam ini, agar engkau mengetahui rancangan yang mulia itu. Rancangan damai sejahtera diberikan kepadamu, untuk melewati semua hal-hal menuju rencananya yang mulia. Saudara tunduk kepala di tempat. Saya mau berdoa untuk Anda dari mimbar ini. Siapapun Anda. Jika Anda menikmati firman Tuhan malam ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan kepadanya, Tuhan, aku mau menikmati rancanganmu. Ya Tuhan, Engkau melihat pada saat engkau tahu bahwa banyak keputusasaan dan kekecewaan dalam diriku, di hatiku, menutupi mata hatiku, melihat rancanganmu yang mulia itu. Angkatlah Tuhan, lepaskan itu semua, supaya engkau melihat rancangan yang mulia itu, dan engkau menikmati masa depan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Yakini itu. Kumpulkan energimu untuk meyakini itu. Dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk menikmati janji Tuhan ini. Mungkin
saat ini kita sedang di lembah kekelaman. Mungkin saat ini kita sedang ada di Babilonia. Mungkin saat ini kita ada di suasana yang tidak menyenangkan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tidak, tidak. Tanamkan di hatimu. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Berkati firman-Mu. Dan setiap saudara hamba yang sakit, yang kecewa, yang putus asa, yang marah, yang benci, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, angkat semua itu supaya mereka juga melihat kebaikan-Mu, rancangan-Mu untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.